Begitu banyak orang yang sangat ketakutan dengan yang namanya kesepian. Sunyi, sepi, sendiri seringkali malah mencekam dan mencengkeram dan terasa seram. Karena takut, karena menganggap bahwa kalau sendirian mudah diganggu. Padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Kita harus berdamai dengan keadaan-keadaan yang seringkali memang kita anggap hal yang buruk. Padahal sebenarnya bisa jadi bahkan lewat hal yang buruk, ada sesuatu yang baik yang dapat kita pelajari, bahkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita perkirakan. Namun karena sudah menganggap kesepian sebagai sesuatu yang buruk, akhirnya kita menghindar sedemikian rupa dari kesepian itu dan kita mencari pelampiasan-pelampiasan agar kesepian kita bisa hilang, raib dari hidup kita. Ada yang mungkin takut nanti kalau saya sudah lanjut usia, saya akan kesepian, karena itulah maka saya menikah, misalnya begitu. Atau aduh, kalau saya tidak ada teman nanti bagaimana, saya hanya sendirian saja. Berbagai macam alasan bisa dikemukakan yang membuat orang menjadi takut menghadapi kesepian, sunyi, sepi, sendiri. Padahal ada satu hal yang menarik untuk kita bisa simak dan pelajari, bahwa di dalam sunyi sepi sendiri kita bisa merasa tenteram. Maksudnya apa? Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita dari beberapa ayat sabda di dalam Yesaya 34 ayat 24 sampai 25 dan 28. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram dan dapat tidur di hutan-hutan. Mereka tidak lagi jadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram dan dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 34 ini merupakan janji Tuhan kepada domba-domba gembalaannya. Tuhan sendiri akan menggembalakan, dan Sang Gembala Agung itulah yang menjadi Allah bagi domba-dombanya itu. Sebagaimana dikasih contoh menjadi Allah mereka, serta hambanya atau hamba Allah Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Dan yang menarik lagi dalam ayat 25 tadi dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Dan ini yang menarik dari ayat-ayat ini. Mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Gambar ini mau memberitahukan kepada umat pilihan Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan bahwa ada jaminan di mana saat mereka diam di padang gurun, mereka tenteram. Padang gurun tempat yang sepi, yang sunyi, tempat yang dihindari orang karena itu tempat yang ada cuaca ekstrim di sana. Di sana juga ada berbagai macam kekeringan, tempat pembuangan, dan orang bisa merasa takut sekali ada di padang gurun karena takut mati. Dan bahkan juga hutan-hutan menjadi lambang di mana ada binatang buas. Tetapi ini jaminan dari Tuhan yang mengatakan bahwa umat Tuhan akan diam di padang gurun dengan aman tentram dan tidur di hutan-hutan. Tidak lagi menakutkan. Gambaran apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan dari ayat-ayat ini? Sebenarnya Tuhan ingin menyentuh satu sisi dari kehidupan umat Tuhan atau orang percaya yang mengalami kesepian di dalam hidupnya. Domba-domba adalah binatang yang sebenarnya sangat takut sendirian. Domba-domba adalah binatang yang tidak punya senjata apapun. Dia tidak punya taring yang tajam, tidak punya cakar, tidak punya juga tanduk untuk mempertahankan dirinya saat berhadapan dengan musuh. Dan bagi mereka, kesepian adalah begitu menakutkan. Gambar ini mau mengajarkan kepada kita hari ini bahwa sunyi sepi sendiri
itu memang terkadang terasa seram dan mencengkeram kita. Ada seorang yang menggambarkan bahwa yang namanya kesepian yang dalam, seram, mencengkeram itu seperti danau yang dalam, yang gelap, yang suram, yang kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Dan itu membuat kita bisa tenggelam di sana. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari danau yang mengerikan itu? Satu-satunya cara adalah berenang ke tepian. Saat di tepian, bagian yang dangkal dari sebuah danau, disitulah ada ketenangan. Dan inilah bagian yang dangkal dari sebuah kesepian, seperti danau yang gelap itu. Adalah sesuatu di mana saat kita ada di tepian kesepian itu, kita mengalami justru keindahan kesepian itu. Dan Henry Nouwen pernah mengatakan bahwa kesepian adalah undangan Tuhan untuk seseorang datang kepada Tuhan. Saat beramai-ramai mungkin orang datang berbondong-bondong berhimpun kepada Tuhan. Tapi saat sendiri orang seringkali tidak mau datang kepada Tuhan karena itu tidak penting bagi mereka untuk persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya sukanya rame-rame. Saya sukanya teman-teman sama-sama satu ruang ibadah banyak orang dan kita merasa, wow, berhasil ibadah saya karena rame-rame. Berarti hanya dimensi sosialnya saja yang kita nikmati dari sebuah perhimpunan. Padahal sebenarnya sisi spiritual kita di hati kita yang sunyi sepi sendiri itu patut diisi. Diisi oleh ketentraman yang hanya kita bisa temukan di dalam genggaman tangan Tuhan yang menentram itu. Dan jaminannya jelas dari Yeskiel tadi dikatakan bahwa ada perjanjian damai. Dan membuat setiap kita bisa diam di padang gurun yang sunyi sepi. Tapi ada ketentraman di sana. Dapat tidur di hutan-hutan yang menyeramkan, tetapi tenang di sana. Inilah kekuatan iman kita, bahwa kita bisa tentram dalam sunyi sepi sendiri. Pesan sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, khususnya mereka yang takut kesepian, takut kesendirian, takut sunyi sepi sendiri. Jangan lagi takut. Karena kesepian yang seram mencengkeram itu adalah undangan Tuhan. Berarti Tuhan ada di sana di saat sepi yang seram dan tampaknya mencengkeram kita. Ada undangan Tuhan yang sedang mengulurkan tangannya. Dia mau menggenggam kita. Dan undangan Tuhan saat kita mengalami kesepian adalah supaya kita justru tenggelam di dalam genggaman tangannya yang memberikan ketentraman yang sangat dalam, ketentraman sejati. Ini yang diingatkan hari ini, bahwa sepi sunyi sendiri yang kadang terasa seram mencengkeram adalah undangan Tuhan untuk tenggelam di dalam genggamannya. Dan hanya dekat di hati Tuhan, dekat dengan Tuhan dan dalam genggamannya lah kita bisa tentram. Jangan lagi takut kesepian, jangan lagi takut sunyi sepi sendiri. Tuhan ada bersamamu. Tentram dalam sunyi sepi sendiri karena Dia Sang Maha Penentram bersama dengan setiap kita. Ayo nikmati kesunyian, kesepian, dan kesendirian bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak lagi mencengkeram tapi menentram karena ada Tuhan di sana. Mari jalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin.